Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa akramil mursalin. Nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, para bapak, para ibu, para hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan kita umat Islam, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan kita orang-orang yang senang mendatangi masjid Allah untuk mempelajari agamanya. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din." Di dalam hadis riwayat Imam Bukhari, Rasulullah bersabda, barang siapa yang dikehendaki oleh Allah dengan kebaikan, Allah akan berikan padanya pemahaman tentang agamanya. Hadis ini memiliki dua makna. Yang pertama, dari sisi bentuknya, artinya tanda seorang Allah kehendaki dengan kebaikan adalah Allah jadikan orang tersebut memahami agamanya sehingga dia kenal Allah, dapat beribadah kepada Allah dengan baik, mengenal Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dapat mengikuti tuntunannya dan ajarannya dengan baik, mengenal agama Islam, mengenal cara ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedua kalinya salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, semua para sahabatnya dan umatnya yang mengikuti jejak dan tuntunannya sampai hari kiamat. Ma'asyiral muslimin, para hadirin rahimakumullah, pembahasan yang paling mulia dan paling memberikan ketenangan dalam jiwa ketika kita membahas ayat-ayat Al-Quran Karim, ketika kita membahas kalamullah Rabbil Alamin, terutama kita berada di bulan Ramadan, karena Ramadan merupakan bulan Al-Quran. Oleh karena itu, di ujung bulan Ramadan ini kita berharap tidak putus asa dalam beramal, karena Ramadan bulan yang mulia, yang sebab-sebab maghfirah banyak, sebab-sebab rahmat banyak, sebab ijabah doa juga banyak, sebab mustajab ya rahmatillah. Di ujung Ramadan ada amal ibadah zakat fitri atau zakat fitrah yang memiliki tujuan agung. Satu, mensucikan orang yang berpuasa. Yang kedua, memberikan makan kepada fuqara dan masakin. Di ujung Ramadan ada syariat takbir, walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Ketika genap Ramadan
disunahkan untuk takbir. Tidak harus rame-rame, tapi masing-masing di rumah-rumah kita, di masjid, dimanapun kita berada, kita takbir. Setelah itu ada syariat sholat hari raya yang merupakan hari raya umat Islam yang dahulu pada zaman jahiliyah. Di Madinah ada 2 hari raya. Ketika Nabi SAW datang, maka Allah ganti dengan 2 hari raya lebih baik, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Ma'asyiral muslimin rahimahumullah, mudah-mudahan rentetan ibadah bisa kita jalankan, dan semoga Allah menerima amal ibadah kita semua dan mengampuni dosa-dosa kita semua, dan menjadikan orang-orang bertakwa yang menjadi tujuan ibadah puasa. Adapun pada kesempatan kali ini, pada hari yang ke-29 Ramadan, kita akan membahas tentang pilar-pilar masyarakat Islam atau masyarakat Muslim di dalam surat Al-Hujurat. Tentu surat ini banyak dan lama kalau kita kaji, tapi saya akan menyebutkan beberapa pilar di antara pilar-pilar masyarakat Muslim yang hendaknya umat Islam berusaha mempraktekkan dalam kehidupannya. Dan surat ini merupakan gambaran dan lambang dari keindahan Islam. Dan kalau kita ukur perbuatan kita, perilaku kita, kehidupan kita dengan pilar-pilar masyarakat Muslim yang ada dalam surat Al-Hujurat, kita masih jauh. Tapi kita dengan niat baik ingin usaha, semoga sedikit demi sedikit bisa mempraktekkan bagaimana sejatinya seorang Muslim dalam kehidupannya, sebagaimana digambarkan dalam surat Al-Hujurat. Yang pertama, di antara pilar masyarakat Muslim adalah hendaknya seorang Muslim itu taat kepada Allah dan Rasul-Nya, tidak lancang kepada Allah dan Rasul-Nya, tidak mendahului Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Pilar pertama ini tercantum dalam ayat yang pertama dari surat Al-Hujurat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Hada nidaun habib, ini merupakan panggilan kasih sayang Allah yang tidak Allah tujukan kepada setiap makhluk, bahkan tidak Allah tujukan kepada setiap manusia, tapi hanya Allah tujukan kepada orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Sahabat Abdullah bin Mas'ud mengatakan, idza sami'tallaha yaqul ya ayyuhalladzina amanu fa'arqi sam'ak fa innahu khairun yu'maru bi aw syarrun yunha'an. Apabila engkau mendengar Allah Subhanahu wa taala berfirman, memanggil wahai orang-orang yang beriman, maka pasanglah telinga-telinga kalian. Perhatikan, fa innahu khairun yu'maru bihi, karena setelah panggilan wahai orang-orang yang beriman, itu pasti ada kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, atau setelah itu ada keburukan yang Allah Subhanahu wa taala larang. Berarti setelah panggilan ya ayyuhalladzina amanu ada perkara penting.
berfirman, la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Jangan kalian mendahului Allah dan Rasulnya. Jangan mendahului Al-Quran dan Sunnah. Sebagian ahli tafsir menyebutkan, la taqulu khilafal kitab wa sunnah. Jangan kalian mengucapkan suatu ucapan yang ucapan tersebut menyelisih Al-Quran, menyelisih sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti kita sebagai orang muslim diperintahkan taat kepada Allah dan Rasulnya, taat kepada isi Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apabila bentuknya berita, bukti ketaatan kita adalah sami'na, kita mendengar, wa ata'na, kita benarkan berita tersebut. Kalau bentuknya perintah, maka sami'na wa ata'na, mendengar dan taat, wujudnya adalah dengan menjalankan perintah tersebut. Apabila isinya larangan, maka bentuk sami'na wa ata'na seorang muslim adalah dengan menjauhi larangan tersebut. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Begitu pula seorang muslim tidak boleh mendahului Allah dan Rasulnya, tidak boleh lancang kepada Allah dan Rasulnya. Berarti mengikuti yang ada, bukan membuat yang tidak ada. Dan ini metode beragama. Cara beragamanya seorang muslim tidak membuat baru yang tidak ada pada zaman baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak pula pada zaman para sahabat dalam urusan agama. Karena Allah mengutus Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah turunkan Al-Quran, Rasulullah menjelaskan, tugas kita adalah menerima dan mengikuti. Beda dengan urusan dunia. Dalam urusan dunia kita dibolehkan untuk mengadakan, membuat baru, menciptakan yang baru, mengembangkan sendiri. Tapi urusan ibadah, Allah lebih tahu tentang ibadah yang akan mendekatkan kepada Allah dan mengantarkan ke surga Allah. Urusan amal ibadah, Nabi Muhammad SAW lebih tahu dari kita tentang amalan-amalan yang bisa mendekatkan kepada Allah dan mengantarkan ke surganya, serta menyelamatkan kita dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pilar pertama indahnya kita perhatikan. Jadi la tuqaddimu baina yaday Allah wa rasulih bi qaulin aw fi'lin. Sebagian ulama tafsir menyebutkan, disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir, jangan mendahului Allah dan Rasulnya, jangan mendahului kitab dan sunnah dengan suatu ucapan maupun perbuatan. Berarti ucapan kita ketika berucap perlu kita timbang dengan Al-Quran dan sunnah. Begitu pula dalam perbuatan. Tentu kita manusia banyak kekurangan. Sedangkan Al-Quran adalah kesempurnaan. Sebagaimana Allah zat yang sempurna, kalam dan firman-Nya adalah kesempurnaan. Begitu pula sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, hadisnya yang sahih, adalah kesempurnaan. Kita ada makhluk banyak kekurangan, akan tetapi untuk bisa berubah, berusaha lebih sempurna adalah dengan kembali kepada aturan Allah yang maha sempurna dan ajaran Nabi Muhammad SAW, makhluk yang Allah berikan kesempurnaan di antara makhluk-makhluk yang ada. Ini pilar yang pertama, ma'asyiral muslimin. Kemudian pilar yang kedua, lambang yang kedua di antara lambang
kehidupan seorang muslim adalah agar dia bertasabbut dalam menerima berita, tidak gegabah ketika menerima berita kemudian kita tebar, kita sebar, kita share. Hati-hati berkaitan dengan masalah berita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman. Ini panggilan kedua, panggilan kasih sayang Allah kepada orang yang beriman dalam surat Al-Hujurat. Wahai orang-orang beriman, in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Apabila datang kepada kalian seorang yang fasik dengan membawa berita, maka ceklah, periksalah terlebih dahulu. Fatabayyan, ceklah. Berkaitan dengan masalah berita, orang yang berberita terbagi menjadi tiga. Yang pertama adalah orang-orang yang terpercaya, thiqah, terpercaya, diketahui dari kehidupan sehari-hari, diketahui dari agamanya, diketahui daripada kejujuran dan ucapannya yang tidak pernah bohong dan tidak mudah menyebar berita tanpa kehati-hatian dan tanpa ditimbang maslahat dan mafsadatnya. Apabila orang berberita itu thiqah, maka orang tersebut bisa dipercaya. Yang kedua adalah kadzib, orang yang dusta, orang yang berdusta, ketahuan dari kehidupan dia dan ucapannya yang begitu mudah dia mengucapkan tanpa perhatian apakah jujur atau dusta, tanpa juga memperhatikan berkaitan berita. Begitu mudah dia asal dapat berita, dia share, dia sebar, dia sampaikan. Padahal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kafa bil mar'i kadiban an yuhadditsa bi kulli ma sami'. Cukuplah seorang dikatakan berdusta apabila dia menceritakan, menebar, mengeser setiap berita yang dia dapat. Maka hati-hati. Adapun yang ketiga adalah fasik, seorang muslim tapi dia jatuh dalam perbuatan dosa yang dia terkadang suka salah dalam menyampaikan berita, atau orang tersebut tidak jelas. Maka hati-hati, dan termasuk kaidah dalam masalah berita adalah kehati-hatian, dicek. Kenapa? Karena dengan sebab berita yang tidak jelas ini bisa menimbulkan kegaduhan dalam kehidupan masyarakat. Akan bisa terjadi fitnah besar dalam kehidupan masyarakat disebabkan karena berita yang tidak benar, berita yang tidak dicek terlebih dahulu. Dan ayat ini ada sebab nuzulnya, ada sebab turunnya. Seorang sahabat bernama Walid bin Uqbah, ketika dia diutus Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk memungut zakat kepada suatu kabilah, suatu kaum, ternyata ketika datang ke kabilah tersebut, ke kaum tersebut, dia curiga terlebih dahulu, ketakutan terlebih dahulu bahwa kabilah tersebut menolak zakat. Kabilah tersebut hendak membunuhnya, ingin membunuh utusan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun akhirnya mau menetapkan sikap terhadap kabilah tersebut, terhadap utusan
Nabi SAW untuk mengumpulkan zakat. Maka turun ayat yang agung ini, dan ini merupakan kaidah dalam kehidupan seorang muslim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu, apabila datang kepada kalian seorang fasik dengan beberapa berita, maka cek terlebih dahulu. Cek terlebih dahulu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, berita ini yang membuat suasana tenang. Tapi dengan sebab berita pula terkadang suasana bisa gaduh. Oleh karena itu, terkadang orang yang ingin membuat suasana mencekam, ahlul fasad menebar berita dengan berita-berita yang terkadang tidak ada dekatnya, dibuat-buat, yang penting membuat hati umat Islam mencekam atau membuat hati masyarakat mencekam, maka tidak boleh. Dan seorang muslim hati-hati dalam menebar berita, sebagaimana hati-hati dalam menerima berita. Ingat kaidah, berita itu ada yang memang boleh disebar. Kapan itu? Yang pertama, apabila berita tersebut secara datanya ada benar, hak. Kemudian apabila disebar, dampaknya untuk masyarakat, untuk kaum muslimin, untuk manusia, dampaknya juga baik. Berarti hakun fi dzatihi wa hakun fi atharihi. Berita tersebut adalah zatnya baik dan benar, dan apabila disebar secara maslahat, al-ghalib, dugaan kuat, maslahatnya juga baik, maslahatnya benar, maslahatnya positif, efeknya bagus. Dan ini yang terkadang jarang kita perhatikan. Maka perhatikan pondasi masyarakat muslim itu perhatian dengan masalah pemberitaan, agar datanya berita itu benar dan baik, efek dan dampaknya juga benar dan baik. Adapun berita yang kedua yang tidak boleh disebar adalah tatkala berita tersebut adalah berita yang hoax, kebohongan, berita tidak benar. Ini tidak boleh disebar, tidak boleh di-share. Kemudian yang kedua atau yang ketiga yang tidak boleh disebar pula adalah ketika berita itu walaupun datanya itu baik, tapi apabila disebar, apabila di-share, itu praduga kuat menimbulkan kegaduhan, menimbulkan mafsadat, efek dan dampaknya tidak baik, maka tidak boleh ditebar. Sehingga yang boleh di-share, yang boleh ditebar adalah satu, zatnya benar. Kalau urusan agama berarti dalilnya benar, pendalilannya juga benar. Yang dikaji dan disampaikan oleh orang-orang yang mumpuni di bidangnya, di kalangan orang-orang berpegang dengan kitab Allah dan sunnah Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam, dan istiqomah di atas jalan dan manhaj yang benar. Kemudian dampak dan efeknya juga baik. Maka ini perlu diperhatikan. Allah menyebutkan ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Cek terlebih dahulu agar tidak terjadi masalah di tengah-tengah masyarakat dan kita tidak menimbulkan problem atau kegaduhan gara-gara berita yang kita sebar.
Kemudian pilar yang ketiga di antara pilar-pilar masyarakat muslim adalah dia tidak suka berbuat sukhriyah, itu ejekan kepada orang lain, menjauhi saling mengejek, menjauhi saling mencela. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'in asa ayyakunna khairan minhum wala talmizu anfusakum wala tanabaju bil alqab bi'sal ismul fusuq ba'dal iman. Wahai orang yang beriman, ini panggilan ketiga di antara panggilan kasih sayang Allah kepada orang yang beriman saja. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian saling mengejek di antara kalian. La yaskhar qaumun min suatu kaum, jangan mengejek kaum yang lainnya. Kenapa? Karena bisa jadi yang diejek lebih baik daripada yang mengejek. Ini prinsip Al-Qur'anul Karim, agar menjauhi saling mengejek. Wala nisa'un min nisa'in asa ayyakunna khairum minhun. Begitu pula para wanita, sebagian wanita tidak saling mengejek kepada wanita yang lainnya, baik dari sisi dunianya, atau sisi nasabnya, atau sisi perilakunya. Jangan sebagian mengejek sebagian yang lainnya. Kenapa? Asa ayyakunna khairum minhum, karena bisa jadi wanita-wanita yang diejek lebih baik daripada orang yang mengejek. Tapi memang biasa orang itu suka tidak tahu akan kekurangan dirinya. Kan biasa orang tidak tahu punggung dirinya, dia hanya bisa melihat punggung orang lain. Sehingga apabila ada aib pada punggung saudaranya, begitu dia cepat lupa ternyata dia juga punya noda di punggungnya, dia tidak tahu. Padahal sebenarnya seorang yang menginginkan kebersihan hati, kebaikan agamanya, yang pertama kali dia perhatian dengan apa? Dengan kesucian jiwanya, kesucian pribadinya. Kemudian dia ingin saling tawasi bil haqqi was sabr, saling menyempurnakan dengan saudaranya, menunjukkan akan kekurangannya, tentu dengan cara yang baik. Karena sifat orang-orang yang beruntung adalah wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Tapi sebelum itu adalah illal ladzina amanu wa amilus shalihat. Perhatikan, kecuali orang-orang yang beriman dan orang beramal saleh yang selamat dari kerugian. Ini berkaitan dengan kesempurnaan jiwa masing-masing seorang mukmin. Kemudian lanjutan ayat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Ini berkaitan dengan saling menyempurnakan yang kaitan mukmin yang lainnya dengan manusia yang lainnya. Sehingga masyaallah muslimin rahimakumullah, kita berusaha membersihkan jiwa kita, diri kita awalan, kemudian perhatian dengan saudara kita dengan cara yang baik, bukan dengan sukhriyah, bukan saling mengejek. Sehingga Allah ingatkan, jangan saling mengejek sebagian kepada sebagian yang lainnya, karena bisa jadi yang diejek lebih baik daripada yang mengejek. Wala nisa'un min nisa'in asa ayyakunna khairan minhun wala talmizu anfusakum. Coba perhatikan ayat ini. Jangan kalian wahai orang yang beriman mengejek diri-diri kalian sendiri. Lames itu mengejek
dengan lisan-lisan atau dengan perbuatan. Wala talmizu anfusakum. Apa maksud ayat ini? Apakah seorang kemudian bicara pada dirinya, mengejek dirinya? Tidak. Maksudnya apa? Anda ketika mengejek saudara Anda, itu sama dengan mengejek diri Anda sendiri. Wala talmizu anfusakum. Sehingga Allah menggunakan atau menyampaikan firman-Nya dengan mengatakan apa? Wala talmizu anfusakum. Bukan maksudnya Anda nggak ada kaca kemudian Anda misah-misah diri Anda sendiri, bukan. Atau Anda sendirian kemudian mengejek diri Anda sendiri, bukan. Bukan itu maksud wala talmizu anfusakum. Tapi maksudnya adalah jangan mengejek saudara muslim kalian sendiri. Apalagi dia orang yang taat, apalagi orang yang ingin kebenaran, kemudian dia salah, lupa. Maka jangan mengejek saudara muslim kalian. Kenapa? Itu sama dengan mengejek diri Anda sendiri. Karena seorang muslim hakikatnya adalah satu. Semakin dia semakin bertauhid, semakin dia ahli ibadah, semakin dia akhlaknya mulia, maka semakin kuat ikatan seorang muslim tersebut dengan muslim yang lainnya. Akan tapi apabila dia ada pelanggaran, ada kekurangan, ada penyimpangan, maka tetap dia adalah saudara, maka berkurang sikap loyalnya hanya sebatas ada kekurangannya, tapi tetap ikatan iman itu ada, ikatan Islam itu ada. Jangan gara-gara ada kekurangan sedikit lalu pondasi awal ikatan imannya kita buang, seperti halnya tidak ada ikatan keimanan sama sekali. Itu tidak adil dalam Islam. Makanya hati-hati dalam bermuamalah. Wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab. Dan jangan saling menjuluki dengan julukan-julukan buruk. Wala talmizu anfusakum bil alqab. Kenapa? Bi'salismul fusuqu ba'dal iman. Seburuk-buruk nama adalah nama setelah keimanan. Coba kita perhatikan Nabi SAW muamalah jangankan kepada muslim, kepada selainnya pun masih menyebutkan lakop-lakop baik. Rasulullah ketika kirim surat ke Heraklius, Raja Romawi, muslim apa bukan? Muslim apa bukan? Bukan muslim. Makanya dakwahin Nabi SAW. Rasul kirim tulis surat min Muhammad ibn Abdullah Rasulillah ila Herakl azimir Rum, dari Muhammad bin Abdullah utusan Allah kepada Heraklius. Disebutkan akan posisinya, bahkan disebutkan azimir Rum, pembesar negara Romawi, dari orang posisikan pada posisinya. Kenapa para jemaah? Karena orang apabila diposisikan pada posisinya yang memang itu posisi dia, ini dia tidak merasa terhina, maka akan lebih mudah untuk membuka hatinya untuk menerima apa keinginan Anda. Berbeda dengan belum sudah disebut dengan julukan-julukan yang buruk. Ila Herakl atau ila aduwillah, belum kalau disebut kepada musuh Allah, ya bagaimana mungkin dia akan menerima sebelum dengar akan ditutup hatinya. Makanya Rasul menyebut Herakl azimir Rum, pembesar negara Romawi, aslim taslim masuk Islam, engkau akan selamat. Ini Rasulullah menggunakan lakop yang baik, padahal dia bukan seorang
muslim. Lalu bagaimana dengan seorang muslim? Maka hati-hati jangan memberikan julukan-julukan yang tidak baik. Bahkan antum tahu Rasul munafikin, pembesar orang-orang munafik di Madinah saat itu, Ibnu Salul. Rasulullah ketika manggil itu dengan ya Abul Habbab. Panggilan Abu itu kalau di kalangan orang Arab dahulu itu adalah sebuah ihtiram, menghormati. Kenapa Rasulullah menyatakan demikian? Barangkali luluh hatinya. Pada Rasulullah tahu ini adalah pembesar orang-orang munafikin. Bahkan perhatikan Allah ketika mengutus Nabi Musa kepada siapa? Kepada Fir'aun. Allah tahu Fir'aun adalah orang paling kufur, bahkan mengaku Tuhan selain Allah, ngajak menyembah dirinya. Allah Maha tahu kufur tidak akan beriman, tahu tidak? Tapi Allah pun masih merintahkan Musa alaihissalam untuk menggunakan bahasa-bahasa baik. Fa'ula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru yakhsha. Ucapkan wahai Musa dan Harun, ucapan yang lembut, yang baik, barangkali dia ingat atau dia takut kepada Allah. Padahal Allah Maha tahu dia kufur dan mati akan mati kufur. Lalu bagaimana dengan orang yang di bawah Fir'aun walaupun dia ada kekurangan? Maka kita harus lebih baik dalam memberikan ungkapan dan ucapan. Karena ucapan yang baik, akhlak yang baik, itu bagus daripada budaya sesuatu. Masya Allah, sebagai tentang satu seorang kata dikasih dari dalam umat sedikit nanti PR-nya dibaca surat Al-Hujurat dari awal sampai akhirnya. Saya akan tahu bagaimana kira-kira seorang muslim dalam kehidupan. Kemudian oleh mohon maaf,